Shalom Bapak Ibu Saudara semua, mari kita deklarasikan definisi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, yang melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Selamat hari Minggu dan selamat Imlek buat saudara-saudaraku yang merayakan. Haleluya. Kita akan mulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, buat hari ini kami bersyukur. Kalau hari ini Tuhan, sebagaimana kami ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Makasih Bapa, makasih. Kami percaya berkat Tuhan, karunia-Mu Tuhan, kasih setia-Mu ada atas setiap kami Tuhan. Berkati kami Tuhan yang ada di rumah-rumah, bahkan dalam perjalanan mungkin Tuhan, dalam pekerjaan kami Tuhan. Berkat Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Siap bangkit buat Tuhan, kita katakan amin. Amin. Haleluya. Mari bangkit buat Tuhan kita. Kita
Shalom semua. Di tahun integritas ini, kita perlu belajar untuk memiliki kemurnian atau kesucian hati. Di dalam Mazmur 24 ayat 4, salah satu pengertian integritas adalah bersih tangan dan murni hati, yang artinya tidak adanya motivasi yang salah di dalam orang tersebut, alias bersih. Dan jika kita ingin belajar tentang kemurnian atau kesucian hati, kita harus belajar dari ahlinya, yaitu Tuhan Yesus, the man of integrity. Ada ungkapan yang mengatakan, jika kita ingin belajar, belajarlah dari ahlinya. Artinya, kita harus totalitas dalam belajar dan belajar dari mereka yang tidak hanya menguasai teori, tetapi juga telah mempraktekkan dan menghidupi yang diajarkannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa Yesus adalah guru agung dan teladan kita dalam hal kesucian hati. Mari kita belajar bersama beberapa teladan dari kehidupan Yesus mengenai kesucian hati. Yang pertama, Yesus tidak memiliki motivasi yang salah. Di dalam Matius 4 ayat 1-11, Yesus membuktikan dirinya bukan melalui kehebatan pelayanan, tetapi dari ketaatan, firman, dan perintah Tuhan saja. Setelah Yesus selesai berpuasa 40 hari, iblis mencoba Yesus dan melontarkan kata, "Jika engkau anak Allah," sebanyak 2 kali. Di mana iblis seolah-olah menggoda Yesus untuk membuktikan dirinya sebagai anak Allah. Tetapi Yesus tidak berusaha membuktikan dirinya dengan mengikuti kehendak iblis, melainkan dengan menunjukkan ketaatannya kepada perintah Allah di dalam firman Tuhan. Mengikuti teladan Tuhan Yesus dalam hal kesucian hati artinya kita tidak memiliki motivasi untuk membuktikan diri melalui kehebatan pelayanan kita atau bahkan berusaha lebih menonjol dibandingkan Tuhan Yesus sendiri. Marilah kita menunjukkannya melalui ketaatan kita akan perintah dan kehendak Tuhan. Selain itu, di dalam Matius 9 ayat 35-36, dengan sangat jelas terlihat bahwa motivasi Tuhan Yesus dalam pelayanan adalah belas kasihan akan jiwa-jiwa yang lelah dan terlantar, seperti domba tanpa gembala. Jadi, apa motivasi pelayanan kita? Ingin terkenal, kekayaan, penghargaan, atau pengakuan dari orang lain? Mari kita cek motivasi pelayanan kita dengan kembali pada teladan Tuhan Yesus. Kita juga dapat belajar dalam Matius 10 ayat 7-8, di mana Yesus memperingatkan bahwa kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Murid-murid Yesus diperingatkan untuk tidak mencari keuntungan dari kuasa yang mereka miliki untuk mengadakan berbagai mujizat. Semuanya harus dilakukan cuma-cuma. Untuk menunjukkan sifat Injil Kerajaan, yaitu anugerah yang diberikan secara cuma-cuma. Kita tahu bahwa perbuatan baik Kristus untuk kita adalah cuma-cuma, sehingga seharusnya kita juga berbuat baik kepada orang lain dengan cuma-cuma. Selanjutnya, teladan Yesus yang kedua dalam hal kesucian hati adalah fakta bahwa Yesus tidak mencari pujian bagi diri sendiri. Salah satu bagian dari khotbah Tuhan Yesus di bukit dalam Matius 6 ayat 1-7, ia mengajarkan tentang hal memberi sedekah dan berdoa. Yesus mengingatkan supaya sedekah, doa, dan ibadah kita cukup Bapa kita di surga saja yang mengetahuinya. Ajaran Yesus ini sangat kontras dengan yang biasa dilakukan orang-orang munafik yang melakukan hal-hal tersebut supaya dilihat dan dipuji orang lain. Hal yang menarik juga dapat ditemukan dalam Matius 9 ayat 30-31. Saat Yesus berkata, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Di situ Yesus berpesan dengan sangat jelas kepada mereka yang telah disembuhkan untuk tidak mempromosikan dirinya. Tapi karena apa yang mereka alami menimbulkan sukacita dan rasa syukur yang berlimpah, seketika masyhurlah nama Tuhan Yesus di seluruh daerah itu. Hal ini mengingatkan kita bahwa promosi dan pujian tidak perlu dicari. Janganlah pelayanan yang kita lakukan adalah demi mengejar pujian dari mereka yang kita layani. Kita juga dapat belajar bahwa pengagungan dan penghormatan datangnya dari orang lain, bukan diri sendiri. Dalam Matius 17 ayat 9, Petrus, Yakobus, dan Yohanes menjadi saksi keistimewaan pribadi Yesus. Ketika Yesus dimuliakan, bahkan dikunjungi oleh Musa dan Elia. Yesus bisa saja menyuruh ketiganya memberitakan peristiwa tersebut kepada orang-orang Yahudi dan ahli Taurat sebagai legitimasi berita kerajaan Allah yang Yesus sampaikan sebelum ia wafat, sehingga dirinya dipuji dan memperkecil penolakan para ahli Taurat. Tetapi Yesus tidak melakukannya.
Teladan Tuhan Yesus yang ketiga dalam hal mengampuni kesalahan dan dosa. Di dalam Alkitab, Tuhan Yesus mengajarkan tentang kasih, di mana salah satu implementasinya adalah dalam hal pengampunan. Matius 5 ayat 38-48 mengajarkan agar kita jangan melawan orang yang berbuat jahat kepada kita, serta memberikan lebih dari apa yang dituntut oleh orang lain. Mau memberikan pinjaman, bahkan mendoakan mereka yang menganiaya. Dengan jelas Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni tanpa batas. Semua hal ini telah dijalani Tuhan Yesus dan menjadi praktek hidup bagi kita. Ia melalui segalanya, mulai dari vonis hukuman tanpa bukti, penghinaan dan aniaya, sampai pada puncaknya yaitu penyalipan. Namun walaupun demikian, kita tahu di dalam Lukas 23 ayat 34, Tuhan Yesus tetap berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah kepada kita akan membuat kita senantiasa memelihara kesucian hati. Dan di tahun 2021 ini, marilah kita ikuti teladan Tuhan Yesus sebagai the man of integrity dalam hal kemurnian atau kesucian hati, dengan memiliki motivasi yang benar, tidak mencari pujian bagi diri sendiri, dan mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas. Tuhan Yesus memberkati. Maranatha. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kau ada bersama-sama dengan kami hari ini Tuhan, dan akan selalu bersama-sama dengan kami. Dan inilah waktu-Mu Tuhan, kami siap memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai.
Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama kembali belajar kepada firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar, mendidik kita dalam kebenaran, menyatakan kesalahan kita dan membawa kita kepada kebenaran. Rancangan kita sendiri bisa gagal, tapi rancangan firman Allah tidak pernah bisa gagal. Tema yang kita akan pelajari hari ini adalah Running Well, Finishing Strong. Mulai berlari dengan sangat baik dan akhiri dengan kekuatan sampai finish. Nats kita ambil dari kitab 2 Timotius 4 ayat 6-8. Ayat 6, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Ini merupakan pengalaman nyata dari Rasul Paulus. Dan ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Ini ayat sering dipakai untuk ucapan mereka yang sedang di rumah duka. Mengakhiri pertandingan dengan baik waktu imannya masih setia sampai akhirnya. Dan ayat 8 ada janji Tuhan. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang dikaruniakan kepadaku oleh karena Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Yaitu bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jose Hahn adalah seorang dokter kardiologis yang sangat menyukai olahraga lari. Passionnya akan olahraga ini membuat ia menjadi seorang atlet dan penulis kolom olahraga. Awalnya ia melakukan lari sebagai suatu rutinitas olahraga yang biasa saja dan dilakukan di halaman belakang rumahnya. Pada usia 45 tahun, Jos mulai menambahkan jarak pada olahraga larinya, berawal dari halaman belakang rumah, mengitari komplek rumah, dan akhirnya menyusuri sisi sungai. Saat divonis kanker prostat pada usia 68 tahun, Jos telah mencapai jarak 1 mil atau sekitar 1,6 km dan menjadi orang pertama yang menyelesaikannya di bawah 5 menit bagi orang yang berusia 50 tahun. Bila kita membicarakan perlombaan, maka salah satu karakter yang paling tepat untuk dijadikan teladan adalah Rasul Paulus. Saya dan saudara akan belajar bagaimana Paulus memberi sebuah contoh yang terbaik. Determinasi atau ketetapan hati yang ditunjukkan Paulus setelah dilawat Tuhan Yesus membuktikan kehidupan Paulus tidak sama lagi dengan kehidupan sebelumnya. Dulu namanya Saulus, tukang menangkap orang percaya, membakar rumah Tuhan, dan membawa orang-orang percaya ke penjara. Dengan tegas Paulus menunjukkan kehidupannya yang baru, ialah kehidupan yang memuliakan Kristus. Paulus berkata, semuanya itu kuanggap sampah dibanding pengenalanku akan Kristus. Dan Paulus berkata dalam Galatia 2:20, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang telah menyerahkan dirinya untuk aku. Ada pujiannya berkata begini, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku.
tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini. Aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah. Dia memulai kehidupan yang baru, benar-benar baru. Aku melupakan apa yang di belakangku, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Bapak, Ibu, Saudara, suka nggak suka, mau nggak mau, setuju atau tidak, hidup ini adalah pertandingan. Hidup ini adalah perjuangan. Bahkan Ayub 7 ayat 1 berkata, hidup ini perjuangan, jika tidak mau berjuang ya jangan hidup. Hanya orang yang di kuburan yang tidak berjuang, selesai. Rest and peace. Selama hidup, berjuang. Mau kaya, miskin, jenderal, kopral, presiden sampai rakyat, harus berjuang. Mengapa bayi lahir langsung menangis? Karena perjuangan dimulai. Bahkan kalau nggak nangis, dokternya akan tepuk pantatnya supaya nangis, tanda kehidupan. Waktu bayi itu akhirnya menjadi tua dan meninggal dipanggil Tuhan, yang nangis bukan bayinya, dia senyum di peti mati. Walaupun saya tidak ingin seperti itu, saya inginnya rapture ke surga. Pujiannya, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan Anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Hidup adalah suatu pertandingan, perjuangan. Pertanyaannya, apakah yang menjadi tujuan hidup kita? Josehan akhirnya meninggal di usia 71 tahun akibat kanker yang dideritanya. Tapi hasil yang dicapai adalah rekor lari di bawah usia 50 tahun. Beberapa buku bestseller yang berisi pelajaran hidup yang bisa kita ambil hikmah dan manfaat daripada Jos ini. Lebih luar biasa lagi karena Tuhan Yesus Kristus, Paulus tulisannya menjadi inspirasi jutaan bahkan miliaran orang yang membaca kitab Perjanjian Baru. Sepertiga dari Perjanjian Baru ditulis oleh Rasul Paulus. Di kisah Paulus kita telah melihat Paulus bukan hanya menulis, tetapi dia menceritakan kesaksian hidupnya. Paulus, kita bisa membaca bahwa Paulus pun menghadapi rintangan dan tantangan yang sama dengan kita, bahkan lebih. Karena Paulus adalah seorang manusia biasa yang juga berjuang. Bahkan dia berkata, kalau saya nyanyikan, walau tertindas, namun tiada terjepit, walau habis akal, namun tak putus asa, kami teraniaya, walau tak sendiri. Jadi walaupun dihambat, dia merambat. Walaupun dijepit, dia melejit. Karena dia terus mau berjuang. Apapun yang menjadi pilihan kita dalam kehidupan, kita harus memastikan bahwa kita pilih adalah nilai-nilai yang mengandung kekekalan. Pikirkan perkara yang di atas. Paulus memberikan sebuah contoh yang bagus sekali kepada jemaat di Korintus, di 1 Korintus 9:26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku berlari dengan tujuan kekekalan, tujuan ilahi, untuk memperoleh mahkota kebenaran, mahkota kemuliaan. Determinasi atau ketetapan hati hanya bisa dicapai seiring dengan pemahaman kita, dengan apa yang kita anggap kekal. Baik Josehan maupun Paulus telah mencapai hasil di mana kehidupannya menjadi inspirasi bagi banyak orang. Tuhan sendiri menginginkan banyak hal dalam kehidupan kita agar kita menjadi inspirasi, berkat bagi banyak orang.
Tuhan tidak mungkin menciptakan sesuatu yang katanya biasa-biasa saja atau mutunya di bawah standar. Bahkan Tuhan itu spesialis orang biasa dijadikan luar biasa. Karena Yesusnya adalah yang luar biasa. Paulus mengumpamakan dirinya sebagai cawan, di mana Paulus menganggap serius kehidupannya sebagai bukti bahwa ia sangat memahami tujuan yang ingin dicapai. Paulus menasihatkan Timotius, kebetulan nama saya Timotius, untuk mendidik dirinya sebagai orang yang bermental prajurit, pasukan, atlet, olahragawan, dan juga petani. Ketika profesi yang dipercaya menunjukkan suatu determinasi yang tingkat tinggi, dan proses berharganya cukup tinggi, resikonya tidak main-main. Hidup memberi arti atau mati tanpa bukti. Tapi ingat, 3 karakter ini memberi kita sebuah inspirasi dan motivasi yang powerful. 3 karakter yang dipelajari dari kehidupan Paulus supaya kita bisa menyelesaikan pertandingan iman dengan baik. Aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik. Aku telah memelihara iman. Yang pertama, bagaimana kita boleh running well dan finishing strong. 1. Prajurit. Zaman Paulus hidup, prajurit Roma menjadi inspirasi buat Paulus dan kita semua hari ini. Prajuritnya gagah perkasa dan menjadi inspirasi waktu itu. Paulus menulis, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya sendiri dengan hal soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sebab pemimpin kita Tuhan Yesus, kita mengikuti jejaknya. Tiada musuh yang dapat melawan. Waktu saudara dan saya running well, supaya finishing strong, mari kita berjalan, memulai hari-hari kita ke depan, awal-awal tahun ini dengan mental sebagai prajurit. Nggak ada prajurit yang disuruh berangkat. Sebentar komandan, masih nggak mood. Nggak ada. Nggak mood harus mood. Tembak, tembak. Serang, serang. Maju, maju. Selalu siap siaga. Selalu berdoa dan berjaga. Kapan saja, di mana saja, standby. Gregorio berjaga-jaga. Dan dia tidak memusingkan dengan kehidupannya sehari-hari. Egonya. Tetapi menyenangkan hati komandannya. Untuk ini saya mau bersaksi. Sewaktu saya tidak diizinkan oleh bapak saya untuk sekolah teologi, saya kerja di Departemen Keuangan. Anda perlu tahu kerja di keuangan itu, kalau pegawai negeri biasa pulang jam 1 atau jam 2, tapi kami pulang jam 4, kadang jam 5. Gajinya 2 kali lipat. Dan karir saya oke. Kalau saya teruskan lumayan. Tapi kalau saya kuliah lagi. Tetapi saya mendengar jelas suara. Ini hanya transit buat kamu membantu 3 adikmu. Jangan lupakan panggilanmu. Saya ingat lagu panggilan saya waktu saya pertama bertobat dan saya ikut camp. Lalu saya maju ke depan menerima altar call. Saya naikkan pujian ini. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Kerja buat Tuhan selalu manise. Biar pikul salib selalu manise. Ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senange. Dipanggil Tuhan selalu manise. Memberi diri ke ladang
Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manise. Saya berhenti pegawai negeri dengan baik-baik. Lalu saya sekolah teologi di Surabaya, ambil diploma 2 teologi. Kok ambil diploma 2? Ya, saya khawatir nanti kalau saya belum lulus, Yesus sudah datang. Diploma 2 aja lah sambil melayani. Yesus belum datang, saya ambil S1 dan seterusnya sampai hari ini. Dan saya nggak pernah lalu mencoba mengumpulkan harta, mengumpulkan simpanan, tabungan supaya dapat rumah, kendaraan, dan berbagai fasilitas. Enggak. Itu enggak kepikiran dan enggak direncanakan. Tapi semua itu disediakan. Bahkan saya bisa memberitakan Injil ke benua-benua, ke pulau-pulau, ke desa-desa. Bahkan melalui media ini saya menjadi berkat. Demikian juga saudara, pastikan Anda sebagai prajurit tidak memusingkan dengan hal-hal kehidupan pribadi. Prajurit pasti dibiayai oleh negara. Anda kalau prajurit kerajaan surga dibiayai oleh surga. Asal Anda tahu, sampai saya menikah saja, pemberkatan di Bukit Zaitun Yerusalem, ada yang ngatur tiketnya, ada yang ngatur hotelnya. Begitu menikah ada yang ngatur apartemennya. Semuanya tersedia, powerful. Tapi itu tidak sebanding dengan sukacita yang saya dapatkan. Yang kedua, olahragawan. Ayat yang kelima. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Apa perbedaan dengan pelajaran olahraga di Indonesia dan di luar negeri? Ini setahu saya zaman dahulu. Semoga sekarang sudah berubah. Sewaktu saya masih SMP dan SMA, pelajaran olahraga Anda tahu, semua jenis olahraga kami diajari. Saya masih ingat, sub volley, saya diajari volley, diajari badminton, diajari tenis meja, sepak bola yang menyenangkan waktu itu, kasti, wah apa saja, bola basket. Waktu ujian melempar bola basket ke keranjang itu, kita latihan. Semua olahraga kami pelajari. Dan akhirnya nggak ada satupun yang hebat. Beda sama David Beckham, Lionel Messi, Ronaldo. Sejak kecil hanya belajar sepak bola. Mati hidup sepak bola. Jadi hebat karena sepak bola. Saya kok boleh lahir lagi, saya mau belajar, mungkin sepak bola cukup. Tapi sudah cukup saya jadi hamba Tuhan sekarang. Bayangkan mereka hanya main bola aja. Gajinya bisa 4, 5, 6 M per pekan. Wow, tapi teman saya mengingatkan, kalau kamu main bola kamu tidak bisa melayani seperti sekarang. Betul juga. Tapi saya ingatkan sama Anda bahwa olahragawan menjadi juara waktu bertanding menurut peraturan olahraga. Sepak bola ada offside. Sepak bola ada, mohon maaf, kartu kuning. Pertama, kartu kuning, kedua, kartu merah. Pastikan hari-hari ini Anda ikuti aturan. Jangan tidak tertib. Misalnya, kenapa Salomo jatuh? Dia tidak ikuti aturan. Menambah istri, menambah gundi. Kenapa ada tokoh-tokoh di Alkitab jatuh? Terpleset, tidak ikuti aturan. Raja Saul datang ke peramal. Tidak taat kepada perintah Tuhan. Selesai. Hari-hari ini ikuti aturan. Jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Dosa bahasa aslinya adalah hamartia, menyimpang. Bahasa Bataknya meleset. Kalau sering meleset akan kepleset dan jadi keset. Sebagai olahragawan ikuti aturan. Yang terakhir, yang ketiga. Setelah prajurit menyenangkan hati komandannya, olahragawan mengikuti aturan, peraturan-peraturan pertandingannya. Yang ketiga, petani. Supaya Anda dan saya bisa running well dan finishing strong. Yang ketiga,
mari bermental petani. Ayat 6, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Petani itu tidak boleh berleha-leha, bersantai-santai, melihat mendung tidak ya, melihat panas tidak ya, mendung mah tiap hari, panas mah tiap hari, hujan badai, dia bekerja dengan keras. Mengolah tanah, menanam benih, menyirami, menyiangi, memberikan pupuk, menumbuhkan, dan panen. Hari-hari ini Anda jangan hanya menunggu berkat. Hanya berdoa dan menanti. Kerjakan bagianmu. Anak kecil yang punya 5 roti dan 2 ekor ikan menyerahkan roti dan ikannya. Walaupun dia gambling, kalau nggak ada mukjizat dia nggak makan juga hari itu. Tapi dia percaya kepada siapa dia menyerahkan dirinya. Musa tidak punya apa-apa. Hanya punya tongkat, tongkatnya diserahkan. Hari-hari ini, apa yang Anda bersaudara, berikan sama Tuhan. Miliki mental prajurit, olahragawan petani, yang terus berjuang. Jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah, bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Hari-hari ini, yuk running well supaya Anda bisa finishing strong. Jangan berkata begini, Pak, percuma yang lalu saya gagal. Enggak. Yang lalu boleh gagal. Tokoh Alkitab banyak yang gagal, yang lalu. Tapi akan maju ke depan dan berhasil. Saya akan tutup dengan 1 Korintus 9 ayat 27. Paulus memberikan sebuah aplikasi penerapan yang sangat-sangat sederhana. Dan juga memberkati saya. Sejujurnya saya waktu baptis, saya pengen namanya Paulus. Tapi saya rasa terlalu berat, saya ikut muridnya aja Timotius di bawahnya. Yang dikasih Allah. 1 Korintus 9:27. Paulus berkata begini, aku melatih tubuhku. Saya punya pengalaman yang menarik. Waktu saya sekolah Alkitab, itu berarti tahun 1989. Itu saya tiap pagi bangun jam 3:30, ikut doa fajar jam 4 pagi. Tiap hari. Selama kurang lebih 4 tahun selama saya kuliah. Begitu saya sudah selesai, saya menjadi ketua departemen misi, keliling kota, keliling pulau. Saya nggak serajin seperti itu. Tapi di era pandemi ini, tiba-tiba saya tergerak untuk ikut doa fajar di jaringan doa regional. Saya ikut tiap pagi jam 5. Jujur nggak mudah, tapi tiba-tiba body clock saya itu menyesuaikan dan saya terbiasa bangun jam 4:30. Waktu saya diizinkan Tuhan membuka akademi akhir zaman, lalu kami digerakkan untuk membuat penyembahan fajar. Dan kami buat jam 4 pagi, bukan rencananya seminggu 3 kali, sekarang tiap hari. Dan kira-kira setiap pagi ada 100 murid dari seluruh aliran gereja, aliran sinode. Dan apa terjadi? Saya menyesuaikan diri dengan latihan. Supaya saya bangun, saya pasang alarm 2 dengan handphone saya. Saya coba setel jam 3:30, jam 3. Anda tahu,
Alarm belum bunyi, saya sudah bangun duluan. Karena melatih tubuh. Memang akhirnya saya jam 10 malam udah ngantuk dan harus tidur. Tetapi sehat, kuat. Melatih tubuhku. Anda juga melatih tubuh Anda bisa. Aku melatih tubuhku dan menguasainya. Lihat. Pebasket Jordan itu mencoba melempar tiap hari 500. Michael Jordan. Melempar sehari 500 ke keranjang. Sampai dia menguasai diri. Pemain bola menendang penalti, latihan. Hari-hari ini Anda melatih tubuhmu. Supaya apa? Menguasai seluruhnya. Supaya sesudah aku memberitakan Injil, kata Paulus, kepada orang lain, jangan sampai aku sendiri ditolak. Itu namanya hamba Tuhan calo. Seperti calo yang ada di terminal Jakarta misalnya. Bandung, 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 Jogja, 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 Surabaya, Surabaya. Orang pada berangkat, calonnya tetap di terminal. Jangan sampai Anda dan saya, surga, surga, surga. Semua masuk surga, kita ada di terminal. Latih dirimu, kuasai seluruhnya. Mari kita buka tangan, kita mau jujur. Untuk running well, finishing strong, kita bisa upgrade diri, melatih diri, supaya kita menjadi prajurit, olahragawan, petani yang terus melatih dirinya, menguasainya dalam segala hal. Mari kita berdoa, ampuni kalau kami terkadang tidak mau melatih diri, dan kami bukan prajurit, olahragawan, dan petani yang melatih diri, ampuni. Tapi hari ini belum terlambat, kami memilih untuk melatih diri menjadi prajurit, olahragawan, petani yang menguasai diri. Sehingga kami setelah memberitakan Injil jangan sampai ditolak. Tapi kami dan seisi rumah kami diselamatkan rapture. Sebelum rapture kami menyelesaikan amanat agung menjadi murid dan mempelai Tuhan. Bapak Ibu yang sedang sakit terima kesembuhan, terima pemulihan. Bapak Ibu yang sebagai anak terhilang bertobat dan kembali ke Bapa surgawi. Tuhan memberikan engkau jubah yang baru, sepatu yang baru, dan hidup yang baru. Cincin yang baru. Engkau dan seisi rumahmu diselamatkan. Terima keselamatan, juga bonus kesembuhan dan pemulihan. Engkau dan seisi rumahmu. Dalam berkat Bapa surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Allah Tritunggal yang Esa. Dalam nama Yesus. Amin. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, untuk ibadahmu Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman yang boleh disampaikan. Biar kiranya firman ini berema di dalam setiap hati kami Tuhan. Dan biar kiranya Tuhan firman ini juga Tuhan terus membawa kami ke dalam kedewasaan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar kiranya Engkau yang terus menutup bungkus menjagai Tuhan. Apapun yang dilakukannya berhasil dan tanda-tanda orang benar selalu menyertai. Terima kasih Tuhan buat segalanya Tuhan. Dan Bapak kami berdoa juga Tuhan, gak lupa untuk Gembala Sidang, Gembala Pembina kami Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Dimanapun dia berada Tuhan, Engkau yang memberkati, Engkau yang menutup bungkus hamba-Mu ini beserta dengan keluarga besarnya. Apapun yang dia lakukan Tuhan pasti berhasil Tuhan. Dan tanda-tanda orang benar selalu menyertai, perlindungan-Mu selalu nyata Tuhan untuk Gembala Sidang, Gembala Pembina kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan juga keempat wakilnya ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya penyertaan-Mu sempurna, perlindungan-Mu sempurna untuk setiap rayon-rayon, cabang khusus, cabang, ranting, dan kul Tuhan. Engkau yang memberkati, Engkau yang menutup bungkus Tuhan. Dan gak lupa kami berdoa untuk cabang khusus 5. Kami berdoa biar CK5 terus menuai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan Gembala CK5 Tuhan, Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan apapun yang dilakukan hari-hari ini Tuhan, Engkau yang selalu menyertai. Dan kiranya setiap pelayanan-pelayanan di media Tuhan, kami percaya selalu Tuhan akan mendatangkan orang-orang percaya, akan memenangkan banyak-banyak jiwa untuk Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya Tuhan. Kami berdoa terkhusus juga Tuhan untuk Miracle Service Cibubur, CK5 Cibubur Tuhan. Kami berdoa, Engkau yang menutup bungkus, Engkau yang menjagai Tuhan gereja kami ini Tuhan.
Bapak, kami percaya hari-hari ini Tuhan, gereja kami akan terus Kau pakai Tuhan untuk memenangkan banyak-banyak jiwa bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan gembala kami di tempat ini Tuhan. Bapak Pendeta Antonius Tony ke dalam tangan-Mu, kami berdoa menyerahkan gembala kami ini Tuhan. Beserta dengan Ibu Gembala dan keluarga besarnya. Kami percaya penyertaan Allah, perlindungan Allah sempurna. Apapun yang dilakukan berhasil Tuhan. Dan kami berdoa, kami tolak patahkan setiap kuasa kegelapan. Serangan balik si iblis yang mau mencoba Tuhan untuk mengganggu damai sejahtera gembala kami ini Tuhan. Kami tolak patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Dan gak lupa kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu. Indonesia ada milik kepunyaan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, damai sejahtera atas Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Kami berdoa berkati Bapak Presiden Jokowi, Wakil Presiden Bapak Maruf Amin, seluruh jajaran menteri-menteri di bawahnya. Engkau yang memberkati, Engkau yang mengurapi, Engkau yang menutup bungkus Tuhan. Sampai kepada RT RW sekalipun Tuhan, kami berdoa roh pengenalan akan Allah turun atas mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya. Dan gak lupa kami berdoa untuk dokter, untuk setiap perawat, untuk setiap tenaga medis, untuk setiap tim gugus COVID garis depan. Kami percaya Engkau yang selalu berjaga-jaga atas mereka Tuhan. Buat mereka terus tetap bersemangat dalam melakukan tugas pelayanan mereka. Dan kami percaya Tuhan, COVID-19 ini akan cepat berlalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk segalanya Tuhan. Dan saat ini Tuhan, sebelum kami menyelesaikan ibadah kami Tuhan, kami rindu menerima berkat-Mu melalui hamba-Mu. Mari setiap kita angkat tangan kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari saja kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati dan pandangan kita kepada Tuhan. Terimalah berkat Abraham, Ishak dan Israel yang datang daripada Allah Bapa di sorga. Dalam anak yang tunggal itu Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan berkat sempurna Roh Kudus akan terus memberkati dan mengurapi, bahkan melimpahkan sukacita dan damai sejahteranya kepada kita semua. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali dan Dia akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya, amin.